wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya Sugidayanti, Saya Nova Santika, Saya Aulia Sarah, saya Natasha Indonesia Mata, dan saya Kamela Raja Lesmana. Jadi di sini kami akan menjelaskan materi kami yang tentang kebijakan fiskal. Berikut videonya. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini adalah sebuah langkah pemerintah untuk mengatur perekonomian melalui pengeluaran negara atau penerimaan dari pajak. Yang dimana kebijakan fiskal ini tujuannya untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan dan mengurangi pengangguran. Nah, kebijakan fiskal ini terbagi menjadi dua, yaitu ekspansif dan kontraktif. Ekspansif ini meningkatkan belanja atau menurunkan pajak, dan kontraktif ini mengurangi belanja atau menaikkan pajak. Nah, selanjutnya adalah tujuan utama dari kebijakan fiskal. Tujuan dari kebijakan fiskal adalah untuk mengatur perekonomian suatu negara melalui pengelolaan pendapatan dan pengeluaran. Secara umum, tujuan utama dari kebijakan fiskal itu meliputi yang pertama menstabilkan perekonomian, yaitu dengan cara mengatasi inflasi, pengangguran, dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat meningkatkan belanja negara untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sektor-sektor strategis. Yang ketiga, mendistribusikan pendapatan secara adil melalui pajak progresif dan program bantuan sosial untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Keempat, meningkatkan efisiensi ekonomi dengan memberikan insentif atau subsidi kepada sektor-sektor tertentu yang dianggap produktif. Yang kelima, mengelola defisit dan utang negara. Kebijakan fiskal juga digunakan untuk memastikan keseimbangan antara pendapatan belanja dan belanja negara agar utang tetap terkendali. Oke, selanjutnya ada pengaruh kebijakan fiskal. Jadi pengaruh kebijakan fiskal ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah menggunakan instrumen fiskal seperti pajak dan pengeluaran pemerintah untuk mempengaruhi kondisi ekonomi. Beberapa pengaruh utamanya, yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal ekspansif atau menaikkan belanja pemerintah atau belanja dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama saat ekonomi mengalami resesi. Sebaliknya, kebijakan fiskal kontraktif atau mengurangi belanja atau menaikkan pajak bisa memperlambat pertumbuhan untuk mengendalikan inflasi. Yang kedua yaitu ada stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal membantu menstabilkan siklus ekonomi, mencegah inflasi yang terlalu tinggi atau resesi yang berkepanjangan. Misalnya, ketika permintaan terlalu tinggi dan menyebabkan inflasi, pemerintah bisa menaikkan pajak untuk mengurangi konsumsi masyarakat. Lalu yang ketiga adalah pengurangan pengangguran. Dengan meningkatkan pengeluaran pada proyek-proyek infrastruktur, pemerintah bisa menciptakan lapangan kerja baru. Pengurangan pajak bisa meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat sehingga mendorong industri dan permintaan tenaga kerja. Lalu selanjutnya itu ada distribusi pendapatan. Pajak progresif atau semakin besar penghasilan, semakin tinggi tarif pajak dan bantuan sosial bisa mengurangi ketimpangan ekonomi antar warga. Subsidi juga menjadi alat redistribusi kekayaan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Lalu yang kelima yaitu defisit dan utang negara. Jika pengeluaran melebihi pendapatan, maka terjadi defisit anggaran yang dibiayai lewat utang. Defisit yang terus-menerus bisa menyebabkan penumpukan utang dan membebani anggaran di masa depan. Lalu yang terakhir ada iklim investasi dan dunia usaha. Kebijakan pajak yang stabil dan mendukung dapat mendorong investor untuk menanamkan modal. Namun, pajak yang terlalu tinggi atau kebijakan yang tidak konsisten bisa mengurangi daya tarik investasi. Nah, selanjutnya itu ada instrumen dari kebijakan fiskal. Jadi, instrumen dari kebijakan fiskal merupakan sektor-sektor yang dimanfaatkan pemerintah guna untuk menjaga stabilitas dari ekonomi makro negara. Jadi, sini ada 4 instrumen, yaitu pertama pajak. Jadi, poin pertama instrumen kebijakan fiskal itu merupakan pajak dari seluruh sektor di domestik ataupun di luar negeri. Demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah itu dapat memanipulasi pajak seperti melakukan penambahan, pengurangan, penundaan ataupun peniadaan dari pajak tersebut. Lalu yang kedua itu ada pengeluaran belanja. Instrumen kebijakan ini itu bisa dikurangi atau ditambah sesuai dengan kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit tinggi, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu. Misalnya
Misalnya penundaan pembayaran biaya THR ataupun gaji dari PNS. Kalau yang ketiga itu ada obligasi publik. Nah, jadi penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara berbeda dengan utang luar negeri. Obligasi publik ini memiliki kupon rate atau bonus komisi saat pemerintah mengembalikan pinjamannya ke masyarakat. Lalu yang terakhir ada alokasi anggaran. Nah, tujuan ini itu agar kebijakan fiskal dalam periode tertentu berhasil. Pemerintahnya punya wewenang memindahkan alokasi anggaran dari suatu sektor ke sektor yang lainnya. Misalnya di masa pandemi, pemerintah dapat memprioritaskan anggaran untuk fasilitas kesehatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses perencanaan dan implementasi kebijakan fiskal. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam materi proses perencanaan kebijakan fiskal. Yang pertama itu ada identifikasi masalah ekonomi. Pemerintah menganalisis kondisi makroekonomi seperti pertumbuhan, inflasi, kemiskinan, dan pengangguran. Contoh data kita ambil pada tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi 2024 5,1%, tingkat pengangguran terbuka 5,45%, dan inflasi tahunan 2,84%. Nah, yang kedua itu ada penyusunan APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, disusun oleh Kementerian Keuangan melibatkan Bappenas, Bank Indonesia, dan DPR. APBN menetapkan target pendapatan pajak bea cukai, dan belanja infrastruktur, subsidi, dan pendidikan. Yang ketiga itu ada penetapan prioritas belanja. Misalnya, tahun 2024, prioritas pada pembangunan IKN, kesehatan, dan pendidikan. Yang keempat itu ada perkiraan sumber pembiayaan, sumber penerimaan pajak, non-pajak, dan utang. Contohnya APBN 2024, pendapatan negara 2.802,3 triliun. Belanja negaranya ada di 3.325,1 triliun. Nah, defisitnya ada di 1,77% terhadap PDB. Yang kelima, kita masuk ke dalam materi implementasinya, implementasi kebijakan fiskal. Yang pertama itu ada pelaksanaan anggaran, dilakukan oleh kementerian lembaga dan pemerintah daerah melalui daftar isian pelaksanaan anggaran. Nah, motoring oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan BPK. Yang kedua itu ada realisasi belanja dan pendapatan, dilaporkan secara periodik. Contoh realisasi semester 1 2024, realisasi belanja negara sekitar 1.623 triliun, 49% dari pagu. Nah, realitas pendapatannya sekitar 1.405 triliun, 50% dari target. Yang ketiga itu ada evaluasi dan penyesuaian. Penyesuaian jika terjadi deviasi, misalnya akibat bencana atau krisis global. Nah, increment penyesuaian, Perpres perubahan APBN